Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahmatullah dengan NIM 1801629. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah konversi energi, yaitu tentang siklus refrigerasi. Nah, untuk pengertiannya, di sini ada pengertian mengenai pendinginan. Pendinginan merupakan suatu proses penarikan kalor atau heat dari suatu benda atau zat sehingga temperaturnya lebih rendah dari keadaan semula. Sedangkan untuk pengertian dari teknik pendingin itu usaha untuk menurunkan temperatur suatu benda atau zat. Jadi, proses pendinginan bisa terjadi jika ada kalor yang berpindah dari benda atau zat yang akan didinginkan ke benda lainnya. Untuk prinsip dan sistem pendinginannya dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama adalah proses penguapan, yaitu proses ini terjadi pada temperatur yang rendah. Refrigeran pada tekanan rendah akan menyerap kalor dari medium sekelilingnya. Terus yang kedua adalah proses kompresi. Proses kompresi ini yaitu uap refrigeran yang mempunyai tekanan dan temperatur rendah akan dikompresi sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Proses kompresi ini dilakukan oleh kompresor, sedangkan proses penguapan tadi terjadi pada evaporator. Untuk proses yang ketiga adalah proses kondensasi yang terjadi di kondenser. Nah, pada proses ini uap refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi kemudian mengembun atau berkondensasi. Pada proses kondensasi, refrigeran melepaskan sejumlah kalor yang diberikan kepada medium sekelilingnya. Untuk proses yang terakhir adalah proses ekspansi, terjadi di katup ekspansi atau alat ekspansi. Pada proses ini, refrigeran yang dalam fase cair kemudian mengalami proses ekspansi sehingga temperatur dan tekanannya turun. Untuk perbedaan tekanannya bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan, yaitu warna merah tua yaitu high pressure liquid, warna merah muda yaitu low pressure liquid, warna biru muda yaitu low pressure vapor, dan warna biru tua yaitu high pressure vapor. Nah, empat proses tadi jika dilihat dalam siklus entalpi atau menggunakan pH diagram, yaitu seperti ini. Ada proses ekspansi dari 1 ke 2, ekspansi terjadi di alat ekspansi. Terus dari proses 2 ke 3 adalah proses evaporasi terjadi di evaporator. Proses 3 ke 4 yaitu proses kompresi dilakukan oleh kompresor, dan proses selanjutnya adalah proses kondensasi yang terjadi di kondensor. Bisa dilihat kalor masuk berada pada proses evaporasi, sedangkan kalor keluar terjadi di proses kondensasi. Sedangkan W-in atau usaha masuk terjadi di proses kompresor. Nah, ini untuk gambar dari alat-alatnya. Proses kompresi di kompresor, kondensasi di kondensor, proses ekspansi di katup ekspansi, dan proses evaporasi di evaporator. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai aliran dari refrigeran bertekanan tinggi dan bertekanan rendah bisa dilihat pada gambar berikut. Pada pipa yang berwarna biru menunjukkan sisi low side atau refrigeran bertekanan rendah. Pada refrigeran bertekanan tinggi ditunjukkan oleh pipa berwarna merah dan kuning. Sedangkan untuk yang berwarna hijau adalah oil flow. Untuk operasi normal dari siklus refrigerasi, biasanya pada sisi low side tekanan harus berada di antara 21 PSIA sampai dengan 28 PSIA. Sedangkan untuk posisi high side, tekanan harus berada pada jangkauan
tekanan 206 PSIA dan sampai dengan 213 PSIA. Nah, ini sistem untuk melihat yang mana high pressure side dan low pressure side. Dipisahkan oleh garis putus-putus berwarna oranye itu. High pressure side diisi oleh condenser dan expansion valve sebelum expansion valve. Sebelum kondenser pada titik C merupakan discharge line dan pada titik D merupakan sebelum titik D adalah liquid line. Sedangkan untuk low pressure side yaitu evaporator dan kompresor. Di dalamnya juga terdapat section line. Untuk typical refrigeration systemnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pada abjad A yaitu saturasi liquid. Itu setelah kondenser dengan temperatur 102 derajat Fahrenheit dan tekanan 120,6 PSIG. Lanjut ke B yaitu berada di evaporator dengan refrigeran berfasa liquid vapor mixture campuran. Memiliki temperatur 30 derajat Fahrenheit dan tekanan 28,6 PSIG. Lanjut ke posisi C yaitu setelah evaporator refrigeran berfasa saturasi vapor dengan temperatur 30 derajat Fahrenheit dan tekanan 28,6 PSIG. Dan posisi D adalah setelah kompresor dengan fasa superheat vapor temperatur 132 derajat Fahrenheit dan tekanan 120,6 PSIG. Untuk A aksen yaitu setelah dan sebelum katup ekspansi berfasa subcooled liquid temperatur 86 derajat Fahrenheit dan tekanan 120,6 PSIG. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk sistem kapasitinya yaitu perhitungannya 1 LB atau 1 pon es dengan temperatur 32 derajat Fahrenheit agar menjadi 1 pon air dengan suhu 30 derajat Fahrenheit membutuhkan 144 BTU per hour per 24 jam periode. Nah, untuk perhitungan 1 ton refrigeration-nya yaitu dari 1 ton ice sama dengan 2000 pon dikalikan dengan perhitungan 144 BTU tadi. Sehingga hasilnya adalah 288.000 BTU per 24 jam. Nah, lalu 288.000 BTU dibagi dengan 24 jam. Sehingga hasilnya 12.000 BTU per jam. Maka 1 ton refrigeran adalah 12.000 BTU per hour. Mungkin sekian saja presentasi tentang materi sistem refrigerasi atau siklus refrigerasi dari saya. Mohon maaf bila materi yang disampaikan kurang sempurna dan kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.